Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu FH Unia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378 garis miring PIB garis miring 2011 garis miring PS FH Unia atas nama terdakwa Muhammad Alisha dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara, Muhammad Alisha, tempat lahir, Tasikmalaya, 11 April 2005. jenis kelamin, Laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Ciawi, Tasikmalaya, agama, Islam, pekerjaan. swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, saya sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya di sini didampingi oleh penasihat hukum saya dari Delia. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, yang mulia terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Yang mulia terhormat, saya tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini ditunda, yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Saya setuju, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2023 jam 13 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi.
kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu FH Unian yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 372/PP/2012/P semu FH Unian atas nama terdakwa Muhammad Risa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudari JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Anissa Fitria, yang dimana saksi merupakan saksi korban, Yang Mulia. Saksi atas nama Anissa Fitria dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Anissa Fitria, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 15 September 2004. jenis kelamin, Perempuan, umur, 18 tahun, agama, Islam, alamat, Kampung Tantar Suri, pekerjaan, pegawai swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji. Saya berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas rahasiawan agar mengambil tempat. Saudari ikut kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Ya, Yang Mulia. Saya kenal dan sebatas rekan kerja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudari
dan 2 buah HP. Saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Pak Hidayat yang memberitahukan kepada saya bahwa ia mengetahui kejadian tersebut dari saudari Nabila Kesuksesan yang melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja dan membawa tas kerja saya keluar dari ruangan kerja saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hilangnya tas saudari? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil tas saya yang mulia. Baik, coba saudari jelaskan. Pada saat saudari keluar dari ruangan kerja saudari dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, melainkan cuma tas saya yang tidak ada di ruangan kerja saya yang mulia. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang-barang bukti ke majelis hakim. Baik, yang mulia. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Berupa 1 buah tas berwarna hijau, 1 buah amplop coklat berisi sejumlah uang 50 juta, dan 2 buah HP. Ya benar yang mulia, barang tersebut adalah kepunyaan saya yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, kapan saudara saksi mendengar bahwa terdakwa Muhammad Aisyah telah memasuki dan mengambil tas di ruangan saksi? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet Bu Hakim. Saya diberitahukan oleh saudara Pak Hidayat bahwa dia tadi diberitahu oleh saudari Nabila Kesuksesan yang melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa tas saya. Baik, saudara saksi, sudah berapa lama saudara terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan berapa gaji yang diperoleh terdakwa? Ya, Bu Hakim, terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 tahun setengah dan gaji terdakwa per bulan sebesar Rp2.100.000, Bu Hakim. Baik, apakah sebelumnya saudari saksi dan terdakwa telah mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, baik sebelum maupun sesudahnya terjadi tindakan pidana pencurian ini, Bu Hakim. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, terima kasih Ketua. Saudari saksi, apakah saudari tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga pelaku melakukan hal tersebut, Bu Hakim. Coba saudari jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp50 juta dan 2 HP, Bu Hakim. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada, Bu Hakim. Baik, cukup. Saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang tidak. Saudari saksi, coba saudari jelaskan, apakah ruangan saudari kerja semua karyawan bebas keluar masuk? Tidak, Bu. Ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk, kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudari saksi, apakah selain terdakwa masih ada
saksi? Ada yang mulia. Kepada saudari saksi, ingin saya tanyakan, saudari berada di mana sehingga saudari tahu bahwa saudara Muhammad Raisa yang mengambil satu tas berisi uang dan dua buah HP? Saya saat itu berada di toilet, Bu. Satu, saudari saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudari yakin isi dari tas tersebut uang sebesar 50 juta dan dua buah HP? Dua, mengapa sehingga saudari menyimpan uang di tas tersebut? Satu, benar, Bu. Isi dari tas saya yaitu berisi uang sebesar 50 juta yang berada di dalam amplop coklat dan dua buah HP. Dua, namun uang tersebut rencananya akan disimpan di bank, Bu. Baik, pertanyaan dari saya cukup sementara. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Cukup, tidak ada yang tidak. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Saudari jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Saksi kedua atas nama Fatul Hidayat. Saksi atas nama Fatul Hidayat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Fatul Hidayat, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 11 Juli 2004, jenis kelamin, laki-laki, umur, 18 tahun, agama, Islam, alamat, Kecamatan Cikarang, pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji. Saya bersumpah Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Yang Mulia,
Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara kenal saudara Muhammad Raisa? Ya, Yang Mulia, kenal. Sebatas rekan kerja juga, Yang Mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Apakah saudara tahu saudara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa, Yang Mulia. Coba saudara jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian? Ya, Yang Mulia, pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudari Anissa Fitria dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya dan bernama Nabila Diasesa melihatnya, Yang Mulia. Apakah yang saudara beritahukan kepada korban yang pada saat itu panik dan kebingungan pada saat kehilangan tasnya? Ya, Yang Mulia, saya menceritakan bahwa sebelum saudari korban kehilangan tasnya di ruang kerja, terlebih dahulu saudara Nabila Diasesa memberitahukan kepada saya bahwa tadi melihat terdakwa yaitu saudara Muhammad Raisa masuk ke ruangan kerja korban dan keluar membawa tas korban. Baik, saudari hakim 1 dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu atau mendengar pukul berapa kejadian tersebut? Sekitar pukul 13.15, Bu Hakim. Saudara saksi mengetahui itu dari siapa? Dari rekan kerja saya, Bu Hakim, yaitu saudari Nabila Diasesa yang melihat terdakwa Muhammad Raisa melakukan tindak pidana pencurian. Apa yang saudara lakukan setelah diberitahu dari saudari Nabila Diasesa? Saya langsung memberitahukan korban yang dimana pada saat itu sedang bingung karena tasnya sudah tidak ada lagi di ruang kerjanya Hakim. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tidak tahu, Bu Hakim. Dari yang sepengetahuan saya yang saya dengar, pelaku atau terdakwa mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar Rp50.000 dan dua buah HP, Bu Hakim. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruangan korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun? Ya, Bu Hakim. Terdakwa tidak meminta izin kepada korban dan karyawan lainnya, Bu Hakim. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Terima kasih, hakim anggota 2. Selanjutnya, pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat terjadi pencurian, saksi sedang berada di ruangan kerja saksi dan jarak antara ruangan kerja saksi dan korban saksi kira-kira berapa meter? Ya, Bu. Saya berada di ruangan kerja saya. Akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya lagi melakukan pembekuan pada saat itu. Dan jaraknya hanya sekitar 4 meter dari ruang kerja korban, Pak, Bu. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadi pencurian. Pengetahuan saya, Bu, pada saat itu yang ada di lokasi kejadian hanya ada saya serta saudari Nabila Diasesa, Bu. Karena karyawan yang lain belum kembali dari jam makan siang. Baik, yang mulia, cukup. Baik, saudari JPU.
Kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik saudara saksi, pekerjaan korban di kantor sebagai apa? Pekerjaan korban yaitu sebagai bendahara atau Saudara saksi, apakah pada saat korban kehilangan tasnya, korban langsung menanyakan kepada saudara? ya Bu, korban menanyakan dan saya menanyakan kepada korban apa yang saya dengar dari saudari Nabila yaitu saya yang menanyakan bahwa mengambil tas korban. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup yang mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menyalakan ruang sidang. Saudari PPU, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Baik, saksi ketiga atas nama Nabila Tias Pisesa. Saksi atas nama Nabila Tias Pisesa dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, bisa diperlihatkan kartu identitas saudari berupa KTP? Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Nabila Tias Pisesa, tempat tanggal lahir, 24 Februari 2005, jenis kelamin, perempuan, umur, 17, agama, Islam, pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji. Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas sariawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari siap saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Saya mengenal terdakwa, tetapi hanya sekedar rekan kerja yang mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya yang mulia, saya mengerti. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Baik, saudari saksi, apakah betul saudari saksi melihat terdakwa mengambil tas milik korban? Iya yang mulia. Saya melihat terdakwa masuk ke dan mengambil
saudari berada di tempat mana? Saya berada tidak jauh dari ruangan korban yang mulia. Baik, saudari hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? Baik yang mulia, terima kasih. Saudara saksi, saudara pada saat itu sedang melakukan apa? Saat itu saya sedang mengambil minum di dispenser yang berada tepat mengarah ke arah ruangan korban di bawah. Saudari, pada saat mengambil air minum, saudari melihat terdakwa masuk dan keluar membawa tas korban. Benar, Bu Hakim. Saya melihat terdakwa keluar membawa tas sambil melihat sekelilingnya. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Saudari hakim anggota 2, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi, berapa jarak saudari dengan ruang kerja korban? Kurang lebih sekitar 5 meter, Bu Hakim. Coba saudari jelaskan dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut? Sepengetahuan yang saya lihat, Bu Hakim, terdakwa masuk pelan-pelan ke ruang kerja korban dan mengambil tas korban. Setelah itu, terdakwa keluar sambil memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati, Bu Hakim. Pertanyaan dari saya cukup yang mulia. Selanjutnya, bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari ruang kerja korban dan membawa tas, apakah terdakwa sempat melihat saudara yang sedang memperhatikan terdakwa? Iya, Bu, sempat melihat dan saya menundukkan kepala ke arah gelas yang saya isi dan saya sambil memperhatikan terdakwa dengan hati-hati jangan sampai terdakwa tahu bahwa saya melihatnya, Bu. Coba saudari jelaskan dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut. Baik, Bu. Setahu saya, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke ruang kerja korban dan mengambil tas milik korban yang pada saat itu berada di atas meja korban. Kemudian meninggalkan ruang kerja korban. Saudari saksi, apakah saudari saksi melihat selain terdakwa ada orang lain yang membantu dalam proses pencurian tersebut? Ya, Bu, sepengetahuan saya tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan pencurian itu. Saudari saksi, coba saudari jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat pencurian tersebut. Baik, Bu, sepengetahuan saya, terdakwa mengambil tas warna hijau milik korban, tetapi saya kurang tahu isi dalam tas tersebut. Yang mulia, pertanyaan saya cukup. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ya, ada yang mulia. Silakan penasehat hukum terdakwa. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudari melihat dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa. Berarti saudari tidak bekerja pada saat itu. Apa yang sebenarnya saudari lakukan pada saat itu? Ya, Bu, saya sedang bekerja, tetapi saya merasa haus dan saya mengambil air di dispenser. Dan pada saat itulah saya melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Baik, saudara saksi. Saudari melihat terdakwa masuk ke ruangan korban saat itu dan keluar membawa tas korban. Kenapa saksi tidak langsung menegur terdakwa? Ya, Bu, pada saat itu saya ingin atau mau menegur terdakwa. Akan tetapi saya takut akan diancam oleh terdakwa. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada DPU, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan saudari lagi? Baik, untuk sementara keterangan dari saya cukup, yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudari saksi lagi, maka kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudari dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudari DPU, apakah
Selanjutnya kepada pihak terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 jam 13 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Kepada JPU akan dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan Semu FH Uniam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PIT/B/2012/9 P Semu FH Uniam atas nama terdakwa Muhammad Raisa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara senantiasa memahami dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan mulia dan siap untuk melaksanakan persidangan ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah barang yang saudara curi? Berupa 1 buah tas berwarna hijau, 1 buah amplop coklat berisi sejumlah uang sebesar 50 juta, dan 1 buah kalkulator. Apakah sebelumnya saudara telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Saya sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut, ya. Coba saudara jelaskan sebab apa sehingga saudara melakukan pencurian pada saat itu? Ya Pak, lantaran pada saat itu saya melihat ruangan kerja korban yang tidak ada orang dan hanya ada sebuah tas. Saya melakukan pencurian itu karena saya dengan spontan melihat ruangan kerja korban tidak ada siapa-siapa. Maka saya langsung mengambil tas tersebut yang berada di atas meja. Apakah selain penyebab itu masih ada penyebab lainnya? Ya, yang mulia, pada saat itu saya terpaksa melakukan karena ibu saya sedang sakit keras dan membutuhkan biaya perawatan. Coba saudara jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat saudara melakukan pencurian? Pada saat itu situasi di tempat kejadian terlalu ramai karena karyawan lain masih ada yang belum balik dari jam makan siang, yang mulia. Pada saat melakukan pencurian, apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Menurut saya pada saat itu tidak ada orang yang melihat saya, yang mulia. Baik, Hakim nomor 1 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara melakukan pencurian itu. Pada saat itu saya masuk ke ruangan kerja korban yang tidak ada orang di ruangan itu. Dan saya melihat tas di atas meja korban dan saya secara spontan mengambil tas itu dan keluar dari ruangan kerja korban sambil memperhatikan sekeliling saya dengan hati-hati. Baik, apakah selain saudara masih ada orang lain yang membantu saudara saat melakukan pencurian itu? Tidak ada, hanya saya saja, Hakim. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Silakan Hakim anggota 2, masih ada yang perlu dipertanyakan? Iya, ada yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan barang-barang apa saja yang saudara ambil dalam pencurian itu. Pada saat itu saya yang mengambil tas korban yang berisi amplop coklat yang dimana di dalamnya berisi sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah dan 2
Baik, terima kasih Hakim nomor 2. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan korban pada saat itu pergi ke toilet. Apakah saudara tahu? Tidak tahu Bu, tetapi saya cuma melihat korban pergi meninggalkan ruang kerjanya. Baik, saudara terdakwa, apakah selain korban, adakah orang lain yang ikut menjadi korban pada saat terjadi pencurian? Tidak ada Bu, cuma saudari Anissa Fikriah selaku korban pada saat itu. Apakah saudara terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan dengan korban? Tidak ada Bu, antara saya dan korban sama sekali tidak mempunyai masalah sebelumnya. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Tidak ada Bu, melainkan hanya saya sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Baik, yang mulia, pertanyaan saya itu. Apakah saudari penasihat hukum, apakah ada yang dipertanyakan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah terlibat dalam perkara pidana dan apakah saudara pernah dihukum? Tidak pernah Bu. Saudara terdakwa, apa maksud atau alasan saudara melakukan pencurian itu? Kenapa sampai saudara melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya melakukan pencurian itu karena saya dengan spontan melihat orang kerja korban tidak ada siapa-siapa. Maka saya langsung melakukan korban yang berada di atas meja. Dan itu saya terpaksa lakukan karena ibu saya dengan sedang sakit keras dan membutuhkan biaya perawatan. Berarti saudara melakukan pencurian itu karena saudara yang menolong ibu saudara yang sedang sakit keras. Ya Bu, benar. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya menyesal. Dan apakah saudara berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan dari saya cukup. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baik, yang mulia, kami belum mempersiapkan tuntutannya. Maka kami mohon majelis hakim yang terhormat untuk menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Ya, Yang Mulia. Kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Rabu tanggal 27 April 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudari penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini kami dinyatakan ditutup dan ditunda. Sidang peradilan umum FH Uniak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 370/8-B/2012/P semua FH Uniak atas nama terdakwa Muhammad Raisa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum
Sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah saudari bersedia sidang ini ditunda? Ya, yang mulia. Saya setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2023 jam 13 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dan terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum akan mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu FH Uniang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 378/PP/2012/PS FH Uniang atas nama terdakwa Muhammad Raisa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah dengan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Yang Mulia. Iya, kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat pembelaan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami menyampaikan pembelaan kami atas nama Muhammad Raisa, tepat tanggal lahir 11 April 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Ciawi, Tasikmalaya, pendidikan SMU, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibicarakan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 17 November 2023, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, terdakwa saudari Muhammad Raisa telah melakukan pidana penjurian terhadap saksi korban Anissa Fitriah bahwa 1. Terdakwa masih muda, 2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, 3. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini. Agar majelis hukum Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kiai Papua Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 1 tahun 6 bulan dikurangi menjadi 1 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 17 November 2022. Baiklah, demikian pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Kepada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari penguasa hukum terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya tidak mengajukan replik dan saya buka pada tuntutan saya, Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penguasa hukum terdakwa tidak mengajukan duplik.
Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 25 Mei 2023 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang peradilan semu Fakultas Hukum Unia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PB/2012 PS FH Unia atas nama terdakwa Muhammad Reza dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap, Yang Mulia. Surat tuntutan nomor RP 378/2011/PS-FH-nya. Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Jayapura dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Reza tempat tanggal lahir Ciawi 11 April 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Ciawi, pendidikan SMU, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Berdasarkan penetapan hakim pada pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Jampis Papua nomor 378/PB/2012/PS FH tanggal 6 April 2012 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yang melanggar pasal 362 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 13 April 2022. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi 1 yaitu Anissa Fitria sebagai korban, saksi kedua adalah Manur Hidayat, saksi ketiga adalah Nadia Sriati Sesa yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 362 KUHP sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka kami putuskan bahwa saudara Reza dinyatakan tindak pidana dikurung yaitu selama 1 tahun di penjara. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada DPU dan penguasa hukum terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Yang Mulia, kami minta waktu sebentar untuk dengan terdakwa. Baiklah, silakan. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 378 PB/2012